Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan TV Pers KPK Tipikor dengan acara mewawancari salah satu tokoh dan ketua umum dari ASN, singkatan dari Aliansi Suara Nasionalisme. Jadi seputar yang akan kita tanyakan adalah tentang sekarang lagi banyak pembicaraan yang dibicarakan oleh orang-orang politik, masyarakat pada umumnya semua elemen, yaitu tentang 2024 presidennya siapa. Nah, sekarang banyak yang sudah memberi dukungan partai-partai politik itu kepada calon-calon presidennya masing-masing. Nah, salah satu ini adalah organ relawan Aliansi Suara Nasionalis yang berdomisili di Jakarta. Nah, ini ada ketua umumnya dari ASN itu sendiri, Aliansi Suara Nasional. Kita tanyakan dan sekalian perkenalkan Pak, dengan Bapak siapa Pak? Nama saya Rodi Guci, saya ketua umum Aliansi Suara Nasionalis, saya ralat tadi. Bukan nasionalis. Nasionalis ya. Oke. Saya kebetulan di samping memang suasana lebaran saya pulang kampung dan memang niat banget saya berkunjung ke markas DPP TV KPK Tipikor. Jadi mungkin karena niat di hati ada, ya sudah kita ketemu. Nah, inilah mungkin gerak Tuhan juga ya. Saya dari 2 tahun ya kita tidak bertemu. Alhamdulillah Tuhan menggerakkan hati kita berdua, walaupun kita sama-sama terkadang sulit ketemu. Dan mungkin bukan kebetulan ya, nggak ada yang kebetulan sih di dunia ini. Memang sudah dipertemukan. Menurut Pak Roni sendiri, relawan dari ASN sendiri reaksinya itu gimana? Setelah pengumuman itu ya, setelah pengumuman itu surprise banget. Apalagi diumumkan oleh Ibu Megawati ketua umumnya mau lebaran ya, mau merayakan hari besar Islam. Itu kaget sekaligus seperti ibaratnya Ibu Megawati memberikan THR dalam bentuk yang berbeda. Hadiah, kesenangan. Dan memang pada saat itu waktu U20 itu orang-orang yang mendukung Pak Ganjar ini sangat kecewa. Mau ASN kayak mau apa, ada yang goyang, ada juga yang memang relawan-relawan independen juga ada di media sosial kecewa karena dia hobi bola. Kok hubungan bola dengan politik? Ada yang mengkaitkan itu, ada yang mau sepertinya menggoreng ya. Jadi terpengaruh. Nah, alhamdulillah dengan diumumkan itu hanya beberapa hari, 2 hari kalau nggak salah, kembali ratingnya si Pak Ganjar ini bagus lagi. Bukan hanya karena Aliansi Suara Nasionalis dalam artian pertanyaan tadi aja, reaksi semua pendukung dan organ-organ relawan ini kembali bersatu mendukung Pak Ganjar. Keren banget ini Ibu Megawati. Ya memang politikus senior ya. Yang jam terbangnya tinggi, memang cukup modelnya itu bukan sulit terbaca ya. Enggak gerusa-gerusu gitu loh. Jadi, memang melihat sepertinya kayaknya Pak Ganjar ini dipantau, walaupun waktu sebelum ada itu Puan juga dinaikkan ya, keliling Indonesia juga, tapi ratingnya kan nggak naik. Nah, Ganjar dibombardir dengan yang U20 itu, ternyata malah lebih hebat lagi. Sekarang keren banget. Naik lagi elektabilitasnya. Naik lagi dan kembali lagi. Jadi itu adalah hadiah kebahagiaan bagi Aliansi orang-orang dan pendukung-pendukung Pak Ganjar dan organ-organ lainnya. Relawan yang lainnya. Nah, untuk ASN sendiri melihat ke depannya itu, kan Pak Ganjar ini kan butuh pendamping. Ya. Kira-kira pendamping yang cocok menurut pandangan Roni sendiri sebagai ketua umum ASN, apa kira-kira yang harus dilakukan mereka berdua sebagai capres dan cawapres? Mereka berdua siapa? Maksudnya udah ada wapresnya? Iya, kalau seandainya mereka disandingkan Ganjar dan siapa yang cawapres yang layak? Oke, pertanyaan bagus. Jadi maksud saya begini, berarti pertanyaannya pendamping ini dalam artian wakilnya ya? Ya, wakil presiden.
kalau menurut saya dari beberapa tokoh ya atau dari apa survei kan ada beberapa itu. Saya nggak mau menyebutkan semua. Iya. Kalau saya lebih condong ya, dan ada pesan-pesan yang dari orang-orang aliansi Suara Nasionalis dan di luar itu di media sosial, saya diminta penyambung lidah menyampaikan Pak Mahfud MD. Pak Mahfud MD. Ya, saya pribadi pun seperti itu. Tapi Pak Mahfud MD itu kan dia kan orangnya kan profesional ya, maksudnya ya, bagian dia sendiri pun kan nggak pernah tuh menjabat sebagai pemimpin gitu, kayak Jokowi pernah jadi wali kota, pernah jadi gubernur, nah Ganjar juga sama kan apa. Nah Pak Mahfud tuh nggak pernah dia memimpin memimpin rakyat lah dalam arti kata itu, seperti tadi tuh pernah menjadi wali kota atau bupati atau kepala desa lah, itu kan sama itu kerjanya tuh untuk mengayomi masyarakat gitu ya. Pak Mahfud ini kan lebih ke profesional, dia kan orang hukum yang sangat sekarang ini viral gitu, dan serang-serangan ke dia itu banyak tentang korupsi yang 349 T gitu, yang lagi banyak dibicarakan dan banyak juga yang merasa resah dengan penemuan-penemuan dia yang disampaikannya ke masyarakat. Itu seperti apa tuh perspektifnya Pak Romi dengan melihat Pak Mahfud MD dan memilih dia sebagai wakil? Justru kalau saya melihat dan publik ya, dalam artian kalau di media sosial netizen ya atau warganet ya, justru Pak Mahfud itu plusnya di mana? Dia berani. Dibuktikan pada saat serangan di DPR RI ya, kemarin ya, belum lama. Kalau masih segar dalam ingatan kita, dia kan pernah jadi ketua MK, memang lembaga ya, satu lembaga, tapi kan pertaruhannya itu kan pilkada di sana semua anu. Belum lagi kalau uji oke lah, saya nggak mau keluar mau fokus di Wapres saja ya. Ya kan waktu Gus Dur dia pernah jadi menteri. Itu satu. Dan dalam beberapa perjalanan karir dia ya, bukan dia memang orang partai PKB ya, dan salah satu anak didik Gus Dur, nasionalisnya udah keren, udah pasti. Kita memang berharap presiden dan wakil presiden orang memang harus nasionalis sejati. Itu terpenuhi di Mahfud. Kepakarannya di bidang Indonesia, negara kita ini sekarang sedang haus-hausnya bagaimana bahkan ada yang ekstrim loh, hukum mati koruptor. Itu ada keberanian di Mahfud ini. Itu yang saya lihat. Dan masyarakat sedang haus-hausnya bagaimana hukum ini harus tegak. Jadi mungkin sebagai wakil bisa peranannya bukan sekedar ban serep, bukan hanya sekedar asal ada wakil memenuhi dalam artian pemilihan kan harus ada wakil. Enggak, saya pengennya keinginan masyarakat terpenuhi lewat wakil ini menyangkut hukum, dan ketegasan dan keberanian dia bisa dibuktikan pada saat wakil. Jadi ada sinergi. Jadi berarti aliansi Suara Nasionalis ini berharap Mahfud MD itu kalau misalnya terpilih jadi wakil, kerjanya jangan surut, malah lebih dari yang terlihat saat ini ya. Benar sekali, setuju saya, sepakat. Jadi biar nampak gitu ya. Jadi memang lebih menggigit lagi. Kenapa? Posisi wakil orang nomor 2 di Republik ini yang hampir 300 juta loh jiwa, dan tantangannya lebih berat lagi, dan memang orang-orang harus yang berani. Indonesia ini kalau nggak tegas, keras, tapi tentu ada hal-hal yang memang dimana harus mengakomodir ya, karena banyak sekali kita kan cukup negara kita ini udah kayak Amerika ya, demo, tapi bagaimana ya, memang aku melihat coba saya persempit dulu ya, pembicaraan fokus saya ke Mahfud MD dulu ya. Ada di diri dia saya lihat keberaniannya, mentalnya cukup teruji. Apalagi kemarin viral kan menyangkut di DPR RI itu kan, bagaimana antara anggota dewan dengan Mahfud MD. Saya pikir di zaman dialah Kementerian Menko Polhukam ini bernyali bergigi. Coba cek siapa Menko Polhukam sebelum dia yang seperti dia. No, nggak ada.
Ada nggak pandangan dari Pak Roni sendiri melihat kenapa tiba-tiba Pak Mahfud MD itu tiba-tiba dia bergerak dan bernyali di luar dugaan? Oh, kalau saya rasa, ini saya potong ya. Kok saya rasa itu bukan karena rekayasa atau untuk pencitraan dia. Mungkin dia sudah lama ini memendam, dia keluarkan, dan itu nggak saya lihat itu ada keinginan misalnya mau jadi presiden, nggak ada. Memang sejatinya seperti itu karakternya kalau menurut dia orang Madura juga. Berarti itu memang murni ya? Murni. Hati kecilnya Bukan ada ambisi-ambisi tertentu. Justru setelah peristiwa seperti itu masyarakat seperti ini loh keinginan. Kalaupun nggak bisa jadi RI 1 karena ini kan menyangkut partai besar ya. Nah, jadi kalau sekarang kan sudah ada koalisi besar ya gerbongnya. Keinginan kita dan keinginan masyarakat sepertinya ya. Tentu ada juga yang berbeda, nggak harus Mahfud MD. Tapi saya lihat sebagian besar relawan menginginkan Mahfud MD. Kenapa saya bilang itu? Saya ini di nasional loh. Telinga mata saya ada juga teman-teman yang kita diskusi seperti itu. dan banyak juga media memberikan survei-survei. Nah, survei pun ada, walaupun nggak ini ya. Elektabilitas Mahfud naik. Agak naik sedikit ada naik sedikit ya. Karena apa? Ada kepuasan masyarakat yang diberikan Pak Mahfud itu loh. Keren ini. Wah, gitu. Jadi berharap Mahfud MD itu bisa memberikan hukuman mati pada koruptor. Saya melihat bukan soal hukuman matinya, maksudnya dalam hal ini kan dia sebagai wakil mampu hal-hal yang tidak bisa ditangani Pak Ganjar andai kata terpilih bisa bersinergi dengan Pak Mahfud ini. Jadi pekerjaan berat NKRI ini andai kata mereka terpilih, beban Pak Ganjar nggak terlalu berat seperti yang sekarang beban